A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Masih penjelasan surat Ar-Ra'du ayat ke-23. Allah katakan yadkhulunaha jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang yang mempunyai sifat yang 9 macam tersebut, yang kemarin sudah dijelaskan sifat-sifat tersebut, mereka akan mendapatkan akibat yang terpuji di negeri akhirat, yaitu surga. Jannatu adnin, yaitu surga langgeng, surga kekal. Yadkhulunaha, masuk mereka, orang-orang yang mempunyai sifat tersebut akan surga tersebut. Kemudian waman salaha min abaihim, juga yang masuk surga itu siapa? Man, orang. Salaha, yang saleh itu orang. Salaha di sini yakni beriman itu orang. Min abaihim, dari orang tua mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka. Wa in lam ya'malu bi'amalihim, meskipun tidak beramal mereka persis seperti amalnya mereka yang terdahulu. Yakununa fi darajatihim takrimatan lahum. Yakununa, berada mereka, aba azwajan dzurriyyah, fi darajatihim, adalah tetap pada derajat mereka orang-orang yang mempunyai kemuliaan, yang soleh. Kenapa? Takrimatan lahum, semata-mata memuliakan kepada mereka orang-orang yang soleh, yang mempunyai sifat yang 9. Ini ayat menunjukkan, ya, Al-Imam Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani mengatakan akan masuk ke dalam surga orang-orang yang disifati dengan itu sifat yang agung. Yang kemarin, ya, sifat yang agung, yang mulia. Yang pertama, memenuhi janji. Yang kedua, tidak membongkar kepada janjinya. Ini ya, biar hafal. Sifat-sifat yang mulia yang menjadi orang itu mulia. Kita ingin mulia tidak? Nah, ini lakukan. Ya, lakukan perkara ini. Harus kita miliki sifat ini. Yang pertama, memenuhi janji. Baik janji kepada Allah maupun janji dengan sesama makhluk Allah. Penuhi. Jangan sampai ingkar janji. Kedua, tidak membongkar akan perjanjian. 3, silatur, dan menjaga seluruh hak-hak kewajiban kepada Allah, hak-hak kewajiban kepada hamba. Penuhi itu. Hak kewajiban sama suami apa saja penuhi. Hak kewajiban terhadap istri penuhi. Hak kewajiban terhadap anak penuhi. Hak kewajiban terhadap orang tua penuhi. Ya, hak kewajiban terhadap guru penuhi. Nah, itu
Hak kewajiban terhadap murid penuhi. Itu ada hak-hak kewajiban. Ya, yang ketiga silaturahmi dan menjaga seluruh hak-hak kewajiban kepada Allah dan hak-hak kewajiban kepada hamba Allah. Yang keempat, takut kepada Allah. Keempat, takut kepada Allah. 5, takut dari siksaan Allah. Keenam, sabar semata-mata mengharap ridho. Jadi sabarnya itu semata-mata mengharap ridho Allah. 7, mendirikan sholat ya yang sebenarnya. 8, berinfak di jalan kebaikan. 9, membalas keburukan dengan kebaikan. Membalas keburukan dengan kebaikan. Biar hafal nih anak santri, biar hafal ya. Ini kalau kita amalkan 9 ini, kita akan meraih keberuntungan, akan masuk surga. Di dunianya mulia, di akhiratnya mulia. Hayong jadi jalma mulia. Nah, perhatikan ya nu salapan rupa nu bieu. Ya, perhatikan yang 9 macam yang barusan. Ya, yang pertama memenuhi janji baik kepada Allah atau kepada makhluk Allah. Kedua, tidak membongkar janji. 3, menjaga silatur dan menjaga hak kewajiban kepada Allah dan kepada hamba Allah. 4, takut kepada Allah. 5, takut akan siksaan Allah. 6, sabar semata-mata mengharap ridho. 7, mendirikan sholat. 8, berinfak di jalan yang baik. 9, membalas keburukan dengan kebaikan. Harus ini tos hafal. Insyaallah. Insyaallah. Ulangi lagi biar hafal. Sudah hafal diamalkan. Sudah hafal diamalkan. Ya, agar kita jadi orang yang mulia di dunia, mulia di bahagia dunia, bahagia. Yang pertama apa? Memenuhi janji. Yang pertama kepada Allah dan kepada makhluk Allah. Yang pertama memenuhi janji kepada Allah dan kepada makhluk. Yang kedua, tidak membongkar janji. Ya, yang kedua. Yang ketiga, silatur dan menjaga hak kewajiban kepada Allah dan kepada hamba-hamba. Yang ketiga, silaturahmi dan menjaga kepada kewajiban hak-hak Allah dan hamba. Keempat, takut oleh. 5, takut dari siksaan. 6, sabar semata-mata mengharap Allah. 7, mendirikan. 8, berinfak di jalan Allah, jalan kebaikan. 9, membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, 9 ini sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat ke-22 ya. Surat Ar-Ra'd ayat ke-22. Ini orang kalau imannya sempurna, dia ini akan melaksanakan yang 9 ini. Ya, orang kalau sempurna imannya, yang 9 ini akan dia laksanakan. Kalau kita bisa melaksanakan yang 9 macam ini, maka iman kita sempurna. Ingin sempurna imannya? Nah, ini yang 9 ini harus betul-betul dijaga, dilaksanakan. Lalu kata Allah, ulaika lahum uqbaddar, bahwa mereka lahum bagi mereka uqbaddar,
bahwa akibat yang terpuji di negeri akhirat yakni surganya Allah. Ya, orang kalau punya 9 sifat ini sudah Allah siapkan surga untuknya. Ya, usahakan ya. Usahakan sarareanya diajar amalkan nu 8 rupiah. Ya. Yang pertama apa? Memenuhi janji kepada Allah dan kepada makhluk Allah. 2, tidak membongkar jang. 3, silatur dan menjaga hak kewajiban kepada Allah dan kepada makhluk Allah. 4, takut kepada Allah. 5, takut akan siksaan Allah. 6, sabar karena mengharap Allah. 7, mendirikan sholat. 8, berinfak di jalan Allah. 9, membalas keburukan dengan kebaikan. Sok ibu-ibu, sifat-sifat yang mulia ada 9 macam. Sifat-sifat yang mulia ada 9 macam. Yang pertama, memenuhi janji baik kepada Allah atau kepada makhluk Allah. 2, tidak membongkar janji. 3, menjaga silatur dan menjaga hak-hak kewajiban kepada Allah dan kepada makhluk. 3, 4, takut kepada Allah. 5, takut akan siksaan. 6, sabar semata-mata mengharap ya Allah. 7, mendirikan sholat. 8, berinfak di jalan Allah. 9, membalas kebaikan akan membalas keburukan dengan bapak-bapak, sifat-sifat yang mulia ada 9. Yang pertama, 2, 3, dan menjaga hak-hak kewajiban kepada Allah dan kepada makhluk Allah. 4, 5, 6, semata-mata mengharap. 7, mendirikan sholat. 8, berinfak di jalan Allah. 9, membalas keburukan dengan kebaikan. Amalkan tah terus apa teh? Jaminannya kata Allah, ulaika lahum uqbaddar. Itu jaminan Allah. Ya, kalau mereka orang-orang yang melakukan mempunyai sifat yang 9 ini dia lakukan di dunia, maka kelak di akhiratnya Allah siapkan ulaika lahum uqbaddar, bahwa mereka lahum untuk mereka uqbaddar, bahwa akibat yang terpuji di negeri akhirat yaitu surga. Jannatu adnin yadkhulunaha, surga yang kekal, yadkhulunaha yang masuk mereka kepada itu surga. Kemudian siapa lagi yang masuk? Waman sholaha ay amana, orang yang soleh, orang yang beriman dari orang tua mereka yang mempunyai sifat yang 9. Wa azwajihim, istri-istri mereka yang mempunyai sifat yang 9. Wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka yang mempunyai sifat yang 9. Wa in lam ya'malu bi amalihim, meskipun mereka orang tuanya, istri-istrinya, anak cucunya tidak beramal persis seperti amal mereka. Beramal tapi tidak persis. Ya, orang yang mempunyai sifat 9 tersebut dia sholatnya luar biasa. Kalau anak cucunya mungkin sholat tapi biasa,
enggak luar. Mungkin yang punya sifat 9 itu puasanya luar biasa. Kalau anak cucunya, istrinya, orang tuanya mungkin puasanya biasa. Tidak seperti orang yang punya sifat yang 9. Tapi bagaimana? Nanti di akhirat itu orang tuanya yang amalnya biasa-biasa. Enggak seperti orang yang punya sifat 9 tersebut. Nanti di akhiratnya dikumpulkan dengan mereka. Amin. Itu ya. Itu keberuntungan kalau punya anak soleh. Kalau punya anak keturunan yang baik. Nanti keluarganya itu ya, yang ada hubungan dengan dia, istrinya, anak turunannya, itu. Terus bapaknya, ibunya, itu. Meskipun mereka ini anak, turunan, istri dan bapaknya, amalnya tidak persis seperti amalnya orang yang punya sifat 9 tersebut. Tapi nanti kalau masuk mereka ke surga, mereka akan disamakan, dikumpulkan dengan mereka yang mempunyai sifat yang 9. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa dikumpulkan dengan mereka? Padahal tidak seperti amal mereka, tidak persis, ya. Tidak persis seperti amal orang-orang yang punya sifat yang 9. Sholat ya sholat, ngaji, bari nunutan ge gitu. Ngajinya bari nunutan, ngaji. Orang kalau yang 9 itu ngajinya serius, gak pernah ngantuk. Kalau datangnya paling depan, pulangnya paling belakang. Kalau ini pulangnya paling depan, paling duluan, datangnya paling belakangan. Lumayan. Nanti kumpul tuh sama mereka ya. Kak Hartos. Dzurriyah itu ada 2. Ada dzurriyah nasab, ada dzurriyah sabab. Anak cucu itu baik ke atas atau ke bawah namanya dzurriyah. Ya, baik ke atas atau ke bawah namanya Nah, dzurriyah terbagi 2. Ada dzurriyah nasab, garis turunan. Anak cucu, kakek nenek, nah itu dzurriyah. Ada lagi dzurriyah sabab. Sebabnya dia itu ngaji. Ada hubungan guru. Ada hubungan khidmah. Itu. Nah nanti meskipun ini orang-orang ya, yang selain yang tadi itu, orang-orang yang dzurriyah, istrinya, orang tuanya, amalnya tidak persis seperti amal orang-orang yang punya sifat yang tapi nanti di akhirat di surganya Allah akan kumpul dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Kenapa seperti itu? Maka kata ulama di sini takrimatan lahum, karena memuliakan kepada mereka orang-orang yang punya sifat yang 9. Allah memuliakan mereka sampai-sampai anak cucunya yang ada hubungan darah dengan dia, yang ada hubungan sabab, yaitu baik dengan ngajinya, dengan ijazahnya, dengan khidmahnya, maka tergolong kumpul dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ayo orang salatnya loba husuna, loba malaweungna. Tah lumayan. Masih kena Nah, meskipun kita khusunya sedikit. Kita punya guru Buya Sepuh radhiyallahu anhu, khusunya banyak. Kita khusunya sedikit. Ya, kalau guru kita Buya Sepuh khusunya banyak. Beda kelas sholat Buya Sepuh dengan kita jauh. Ngajinya jauh juga, beda kelasnya. Sembahyangnya beda kelasnya, sodakonya beda, puasanya beda, segala-galanya beda. Tapi karena ada hubungan, ya, man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyah, oleh Allah disatukan nanti di akhirat dengan beliau. Amin. Mata amalan-amalan mantena pidamal ke urang. Ulah dikan Buya Sepuh sok ngaos urang ge kudu ngaji. Gitu. Keun we ngajina bari nunutan ge. Keun we ngajina bari datang napang paneurina ge. Balik napang heulana keun bae. Ya, tuturkeun Buya Sepuh karos. Meskipun datangnya akhir, pulangnya cepat gak apa-apa, ikuti pokoknya. Itu. Karos.
Kalau Buya Sepuh kan datangnya paling awal, kalau ngaji pulangnya paling akhir. Itu Buya Sepuh. Ayo urang mah alhamdulillah. Datang pang paneurina balik pangheulana. Lumayan sakitu kita ditinggalkeun. Engke bakal sasarengan sareng mantana. Amin ya rabbal. Nah ini ayatnya. Ayatnya ini ya. Kata Allah yadkhulunaha wa man sholaha. Sholaha di sini oleh ahli tafsir Imam Jalaluddin Asyuti ya, beliau tafsirkan sholaha di sini maksudnya amanah beriman. Ya, ada lagi ulama tafsir yang lain harus soleh. Kudu soleh. Kalau di sini amanah beriman. Masya Allah, alhamdulillahnya urang aya hubungan sabab jeung guru urang para Buya Sepuhnya nyata tina hubungan murid kanu jadi guru. Alhamdulillah, harus bersyukur. Ya, harus bersyukur. Li'anna Allah Ta'ala ja'ala min thawabil muti sururahu bihuduri ahli ma'hu fil jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dari pahala orang yang taat kepada Allah sururahu, akan kegembiraannya itu orang yang taat bihuduri ahlihi, dengan hadir keluarganya mahu satanya fil jannati, di surganya Allah. Amin. Eta harapan urang teh. Pokoknya mah amalkeun we, naon nu diamalkeun ku guru urang meskipun kualitasnya sangat beda. Ya, kualitasnya beda. Kualitas sholat guru kita Buya Sepuh dengan sholat kita ya beda. Meskipun seperti itu terus ikuti. Ya. Buya Sepuh ahli sedekah, kita ikuti sedekah. Buya Sepuh ahli qiyamul lail, kita ikuti qiyamul lail. Pokoknya kita ikut. Ya. Meskipun tidak persis kualitas ibadah kita seperti beliau, tapi insya Allah nanti di akhiratnya kumpul dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kahardos. Kalau Buya Sepuh ngajinya dari pada subuh sampai jam 10. Kalau kita sampai jam 8, lumayan. Pokoknya nuturkeun ngaji gitu. Ya, ulah tapi kan teu pisan nuturkeun. Ulah tapi kan teu pisan nuturkeun. Sok nuturkeun samampu urang. Jangan sampai kita tertinggal. Kemudian wa innama yulhaqu bihim man amana min ahlihim wa in lam yablugh mablagha fadlihim karamatan lahum wa ta'dhiman li sya'nihim. Dan pastinya digabungkan bihim kepada mereka al-muti' man amana min ahlihim, orang yang beriman dari keluarga mereka, wa in lam yablugh mablagha fadlihim, meskipun tidak sampai orang tersebut akan sampai tingkatan keutamaan mereka, Urang tuh jauh. Ya, salat urang jeung Buya aja jauh. Kata di dalam kitab Kifayatul Atqiya dikatakan fala raq'atun min arifin hiya afdalu min alfiha min alimin fatagabbala. Satu rakaat dari orang yang mengenal kepada Allah. Orang kalau mengenal kepada Allah pasti malu oleh Allah. Orang kalau mengenal kepada Allah pasti takut oleh Allah. Orang kalau mengenal kepada Allah hatinya akan tenang atas janji Allah. Hatinya akan takut atas ancaman Allah. Kalau mengenal kepada siapa? Kepada Allah. Hatinya tenang atas janji-janji Allah. Tentram hatinya. Ya. Fala raq'atun, maka bahwa satu rakaat min arifin, dari orang yang mengenal kepada Allah, yang ma'rifat khusus kepada Allah. Artinya orang-orang para kekasih Allah. Nilainya, kualitas satu rakaatnya. Hiya afdalu min alfiha min alimin. Satu rakaat, kualitas satu rakaat orang yang ma'rifat kepada Allah lebih utama daripada 1000 rakaat orang yang berilmu tapi tidak ma'rifat kepada Allah. Eta nu alim. Hai orang alim teu? Acan. Nah, itu. Ieu mah nu alim, orang yang berilmu. Dibandingkan 1000 rakaat orang yang alim tapi tidak ma'rifat kepada Allah. Dia pandai baca kitabnya, pandai mengajarnya, tapi hatinya masih kotor. Penyakit hati masih ada dalam hatinya. Kalau arif billah, bersih hatinya,
Tidak ada kikir, tidak ada sombong, tidak ada ujub, tidak ada ria, tidak ada hasud, tidak ada cinta kepada dunia, hatinya kosong gitu. Bersih hatinya, arif billah. 1 rakaat dari arif billah dibandingkan 1000 rakaat di hadapan Allah nilainya masih besar 1 rakaat. Daripada orang yang alim, berilmu, bisa ngaji, katalar segala, katalar nahu na sorob doa katalar, tapi hatinya kotor. Resep kena dipuji ku manusia, hayang kena dihargaan ku jelema, bukan kena penyakit hasud, penyakit ku bede. Dibandingkan jeung sarakaat arif billah luhur keneh gede keneh ganjarana sarakaat arif billah tibatan 1000 rakaat. Jelema anu alim tapi teu arif billah, masya Allah. Nah, ayat ieu lumayan, lain lumayan alhamdulillah, masya Allah. Nya madak urang kudu laras-laras tuturkeun nya para ulama Allah, guru-guru urang sadayana. Urang aya sanad nyata durriyah bisabab anak incu ku sabab naon aya ngaji, aya sanad ke ilmuan, alhamdulillah. Maka kita harus punya sanad ilmu. Kalau kita berguru tanya dulu itu gurunya ngajinya ke siapa, bisika abah Google, bisika abah, wah sangsara ke abah Google makanya. Abah Google saha eusina duka teuing. Deuh nu mun saroleh kumaha mun teu saroleh? Alo berarti aya nasab kan teu saroleh kena. Adak kudu laras-laras jaga ya, harus betul-betul dijaga yaitu sanad ke ilmuan. Ya, harus betul-betul. Kita punya guru ini ilmunya sanadnya jelas. Abu Ya Sepuh radhiyallahu anhu punya guru Abu Ya'lan radhiyallahu, wali Allah, ulama Allah. Yalan punya guru, mama yang guru, wali Allah, ulama, terus itu sampai Rasulullah. Nah, itu harus seperti itu. Nah, di sini kan dijelaskan wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka yang beriman. Ketika mereka semua masuk ke dalam surga, maka di dalam surganya akan disamakan, gerbongkan dengan mereka orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Wa huwa dalilun, nah, karamatan lahum, karena memuliakan mereka orang-orang yang taat kepada Allah, wa ta'dhiman lisyanim, dan mengagungkan akan kelakuan mereka. Wa huwa, bahwa itu dalilun ala anna darajata ta'lu bisyafa'ah. Ini adalah dalil sesungguhnya derajat bisa meninggi dengan adanya syafaat, ya. Kalau kita ada hubungan dengan orang-orang mulia, nanti ketika kita masuk surga, insya Allah digabungkan dengan mereka, dengan syafaat mereka. Kehartos, nah itu ya, masya Allah. Kemudian, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Para malaikat mereka masuk kepada mereka di setiap pintu dari pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat masuk ke dalam surganya Allah dari pintu-pintu surganya Allah untuk mengucapkan apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ya, para malaikat mengucapkan selamat. Waduh, begitu masuk surga, kata para malaikat, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Bima sabartum, ini pahala surga kalian dapatkan. Kenapa? Bima sabartum, karena sebab sabarnya kalian dahulu di dunia. Sabar, melaksanakan perintah Allah, malas, dipaksa, tidak mau, dipaksa, terus sabar itu. Ingin maksiat dilawan, terus dilawan, dijaga anggota badannya, hatinya. Juga sabar menerima ujian, baik yang pahit ujiannya, macam-macam. Ada urusan dunia, urusan ekonomi, macam-macam lah. Ya, tapi sabar. Fa ni'ma uqbaddar, maka sebaik-baiknya akibat yang terpuji di negeri akhirat, bahwa surganya Allah, uqbakum, bahwa akibat kalian. Setelah Allah menceritakan halus suada, keadaan orang-orang yang bahagia, lalu Allah menceritakan
sifat orang-orang yang akan celaka kelak di akhirat. Hati-hati nih. Ada berapa? Ada 3. Allah katakan di sini. Walladzina yanquduna ahdallah. 1. Tanda orang yang akan celaka, yang dimurkai oleh Allah. Di dunianya akan sengsara, apalagi kelak di akhiratnya. Orang-orang yang membongkar akan janji Allah, tidak memenuhi janji. Mimba di mitsaqihi, setelah dikuatkannya itu janji. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan memutuskan mereka akan perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Yang harusnya disambungkan dia putuskan. Di antaranya silaturahmi. Silaturahmi diperintahkan oleh Allah disambungkan, ini malah diputuskan. Nah, hati-hati itu. Itu tanda orang celaka. Yang kedua, memutuskan perkara yang harus disambungkan oleh Allah. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi, melakukan kerusakan di muka bumi dengan berbuat dolim, dengan kemaksiatan, dengan kekufuran. Ya, 3 perkara ini sifat orang-orang yang akan celaka kalau tidak bertaubat. Yang pertama apa? Membongkar akan janji. Kedua, memutuskan akan perkara yang harus disambungkan. Yang ketiga, melakukan kerusakan di muka dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan kezaliman, dengan perbuatan kekufuran. Kata Allah, ulaika lahumul la'natu walahum su'uddar. Ulaika, bahwa mereka, lahum adalah tetap untuk mereka, al-la'natu, bahwa laknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Na'udzubillah min, diusir dari rahmat Allah. Kemudian walahum, dan tetap bagi mereka, su'uddar, bahwa jeleknya tempat, al-aqibatus sayyi'ah fid daril akhirah, yakni akibat yang buruk di negeri akhirat, wahia jahannamu, yaitu neraka jahanam. Ya, di antara tanda orang celaka 3 ini. Ya, yang pertama adalah membongkar akan janji. Sudah janji dibongkar. Yang kedua, memutuskan perkara yang harus disambungkan. Dia memutuskan silaturahmi dan yang lainnya. Yang ketiga, melakukan kerusakan di muka bumi dengan berbuat dolim kepada orang, deleka kabatur, berbuat maksiat tidak henti-hentinya, melakukan kekufuran di muka bumi. Orang ini kalau tidak tobat, bahaya. Ulaika lahumul la'nah, mereka mendapat laknat Allah di dunianya, dan di akhiratnya walahum su'uddar, di akhiratnya Allah siapkan neraka jahanam. Na'udzubillah min. Hati-hati ya, jangan sampai kita melakukan 3 hal ini yang akan mencelakakan. Yang pertama, membongkar akan yang ingkar terhadap janji. Hati-hati, jangan ingkar terhadap janji atau membongkar. Kedua, memutuskan perkara yang harus disambungkan seperti silatur. Yang ketiga, melakukan kerusakan di muka bumi dengan kezaliman, dengan kekufuran, dengan perbuatan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah jadikan kita minas su'ada al-maqbulin, tergolong orang-orang yang bahagia, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ahli surganya Allah, diberikan keberuntungan fid dunya wal akhirah, diberikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, semua dijadikan orang-orang yang selamat fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ilal marji wal